Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Bensin atau BBM naik, tapi tenang aja, ada berbagai cara supaya motor kita hemat. Baik motor bebek, motor sport, atau motor ini ya, matic ya kan ya. Semua berlaku, baik motor injeksi atau motor karburator, baik motor 4 tak atau juga motor 2 tak. Jadi semua motor kan. Gimana sih Bang caranya agar motor kita lebih hemat? Apalagi yang sering pakai motor terdampak banget ya kan ya kalau bensin itu naik. Baik Pertamax, Pertalite atau Pertamax Turbo ini berlaku buat semua bahan bakar ya kan ya. Oke, apa aja sih Bang supaya bisa membuat motor kita hemat? Nah, di sini Mister jelaskan dulu ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan motor kita hemat. Pertama dari cara kita berkendara, kedua dari motor itu kita sendiri. Nah, di sini Mister kita bahas dari motor kita sendiri. Dan dalam satu sistem motor itu ada beberapa sistem ya. Pertama sistem pembakaran, sistem pemasukan, sistem penerus daya, dan sistem pembuangan. Dan di sini supaya lebih hemat kita sasarnya itu sektor pengapian. Karena pengapian semakin sempurna maka tenaga semakin besar dan juga bensin menjadi hemat. Dan di sini Mister ada beberapa komponen yang akan kita bahas supaya motor kita hemat. Ya, apa aja sih Bang komponennya? Dan tenang aja, komponen-komponen ini sangat terjangkau kan, sangat hemat, murah lah katakannya seperti itu. Apa aja? Pertama ada beberapa item ya kan ya, bisa kita pakai sekaligus semuanya atau bisa salah satu aja atau sebagian. Oke, pertama kita yang gampang dulu yaitu busi ya kan. Ini businya pakai iridium, ini hanya sebagai contoh ya kan ya. Busi bebas merek apa juga, busi iridium ya kan ya. Nanti kita bahas juga ya, sekarang saya tunjukkan dulu. Selanjutnya ada CDI. Bisa CDI racing atau bisa CDI standar berkemampuan tinggi. Nanti Mister kasih contohnya juga ya kan. Selain ini untuk motor karburator ya kan. Selain itu untuk motor injeksi kita juga ada ESU ya kan. ESU juga bebas mereknya, ini hanya sebagai contoh aja untuk motor injeksi ya kan ya. Selanjutnya coil. Nah, coil ini coil untuk motor karburator dan injeksi. Ada coil racing, ada juga coil standar berkemampuan tinggi ya kan ya. Ada bisa racing, bisa standar berkemampuan tinggi. Oke, selanjutnya ada apa lagi Bang? Ada kabel. Nih kabel grounding ya, kabel penyelaras arus dan lain sebagainya ya kan ya. Ada yang bilang kabel malaikat, kabel setan atau kabel apa ya kan ya. Bebas ya kan ya. Oke, kita bahas dulu ya kan ya. Nah, kembali ke topik yang dijelaskan di awal. Semakin sempurna pembakaran, maka tenaga semakin besar. Otomatis bahan bakar menjadi hemat karena bensin terbakar semua menjadi tenaga ya. Oke, seperti itu ya kan ya. Nah, sekarang kita bahas ini dulu ya, yang ini busi dulu. Nah, busi itu di pasaran banyak sekali jenisnya ya, mulai dari bahan koper alias tembaga. Biasanya bahan tembaga ini lebih banyak digunakan pada busi standar. Selanjutnya ada bahan yang silver, ada yang bahan iridium, platinum dan lain sebagainya. Dan bahan iridium ini yang lebih banyak menghemat bahan bakar ya kan. Kenapa? Karena pembakaran sempurna ya. Bahan iridium ini titik lelehnya sangat tinggi, tahan kompresi tinggi, tahan panas yang tinggi. Terus selain itu lebih jangkauan si umur businya ini lebih jauh, mungkin bisa dua kali lipat atau 3 kali lipat daripada busi berjenis koper ya. Ini salah satu contoh. Ini dengan hanya mengganti busi aja ini udah kita menghemat bahan bakar ya. Bisa 1-3% ya kan dengan mengganti busi iridium. Anggaplah cara berkendara kita sama. Tapi misalnya setiap orang kan cara berkendaranya beda-beda, ada yang santai, ada suka ngebut-ngebutan. Apapun cara berkendara kita, kalau kita ganti busi dengan bahan iridium itu bisa menghemat bahan bakar ya. Oke, lanjut ya. Karena ini busi iridium ini seperti dijelaskan tadi ya, tahan kompresi tinggi, tahan panas tinggi, daya jelajahnya lebih jauh, pembakarannya makin sempurna karena titik center elektroda dengan giliran elektrodanya sangat kecil, apinya fokus, apinya biru besar fokus ya kan ya. Nah, selanjutnya ada CDI, nanti kita bahas ESU. CDI bisa pakai CDI racing atau CDI standar berkemampuan tinggi. Ini untuk motor karburator, nanti motor injeksi saya bahas juga ya kan. Nah, banyak produsen CDI racing yang mengklaim lebih hemat 2-5% lah kalau nggak salah. Misalnya contoh BRT, ini hanya sebagai contoh aja ya. BRT mengklaim bahan bakar lebih hemat. Terus ada yang dari produsen DSK Neomek misalnya, mengklaim juga bahan bakar menjadi lebih hemat ya kalau menggunakan CDI racing. Ya, emang iya. Karena seperti dijelaskan tadi, semakin pembakaran makin sempurna, pembakaran makin bagus, tenaga meningkat,
plus bensin makin irit. Makanya nggak salah klaim produsen CDI Racing mengklaim lebih hemat ya, karena emang seperti itu. Kita juga sebetulnya masih bisa juga pakai CDI standar dari motor lain. Misalnya yang populer ya, kalau motor 2 tak pakai CDI RC, atau kalau pada motor 4 tak bisa pakai CDI Shogun Kebo. Itu juga udah lebih hemat dibanding dengan standar, tapi lebih oke lagi yang pakai CDI Racing. Banyak di pasaran yang murah ini sebagai contoh ya. Kalau yang paling hemat, ya misalnya contoh bisa pakai merek DSK atau misalnya Yujaka. Mister udah bahas juga ya kan. Kalau yang racing yang terjangkau juga banyak seperti merek BRT, terus misalnya merek Nibi atau misalnya merek lainnya ya kan, yang di pasaran merek Rextor, merek Predator banyak ya kan ya. Saya tidak mengharuskan kalian pilih merek tertentu, bebas ya. CDI Racing itu otomatis pembakaran makin sempurna ya kan ya. Oke, selanjutnya Esso ya. Di pasaran banyak sekali ya. Ada Daytona, ada Racer, ada BRT dan lain sebagainya ya kan ya. Esso juga ini untuk motor injeksi ya. Kalau pada motor karburator kan tadi CDI. Motor injeksi juga sama. Karena pembakaran makin sempurna, otomatis lebih hemat dengan Esso. Nah, baik CDI atau Esso ini berlaku buat motor standar ataupun motor korekan. Jadi ini semua yang saya jelaskan tadi bisa untuk motor standar full standar pabrik atau yang motor korekan. Misalnya bang, motor saya standar, saya suka standaran. Nah, bisa. Apalagi misalnya bang, motor saya korekan, gimana bisa? Bisa banget. Jadi berlaku untuk motor standar atau motor korekan ya. Jadi oke, lanjut. Selanjutnya tadi apa ya kan? Coil. Nah ini coil belum ya? Coil. Oke. Nah di pasaran ini berlaku untuk coil motor injeksi atau motor karburator. Ada banyak coil racing. Nah, ada yang khusus injeksi, ada yang khusus karburator. Banyak sekali di pasaran merek ini ya coil. Misalnya contoh merek TK Racing, merek Nibi, terus merek ini KNZ, terus merek misalnya Blue Thunder, terus ada merek Splitfire lah. Banyak sekali ya yang merek coil racing. Terserah kalian pilih yang merek yang mana. Yang mulai yang dari yang harga terjangkau misalnya merek KNZ atau merek DSK itu sangat terjangkau, atau kelas menengah misalnya bisa pakai TK Racing atau Nibi, kelas yang atas lagi bisa pakai USR dan lain sebagainya. Itu terserah budget kalian nyampainya di mana, karena pasaran coil racing ini mulai dari yang mahal sampai murah lengkap dan semuanya pasti menghemat bahan bakar ya. Dan ini cenderung plug and play semuanya. Kalau pasang sendiri bisa, kalau misalnya cewek repot nggak tahu, tinggal ke mekanik, masangnya juga nggak seberapa ya biaya pasangnya. Jadi coil ini meningkatkan pengapian, otomatis bahan bakar menjadi lebih irit, tenaga juga lebih besar ya kan. Itu untuk dari coil ya kan ya. Oke, lanjut ke ini ya, ke kabel-kabel. Bentar jatuh. Nah, kabel-kabel juga di pasaran banyak sekali kan. Misalnya contoh ini merek RS1, sebetulnya ada merek-merek lain juga ya. Di pasaran ada beberapa merek ya kan, itu terserah, ini hanya sebagai contoh aja. Nah ini untuk menyelaraskan kelistrikan, menstabilkan arus kelistrikan, karena di motor itu ada beberapa komponen kelistrikan, misalnya dari spool, coil, CDI, dari busi, semuanya menghasilkan suatu gelombang. Ada yang dikatakan gelombang liar ya kan ya. Nah dengan ini terus di sistem kelistrikan juga ya, bukan cuma di motor, sebetulnya di rumah juga perlu adanya masa atau grounding, dan di sini memang kabel-kabel ini groundingnya lebih bagus, ditambahkan groundingnya, jadi masanya diperkuat katakannya. Terus ini arusnya dibikin stabil dengan kabel-kabel semacam ini. Harganya juga menurut saya terjangkau, ada yang mulai dari 100 ribuan, banyak ya kan ya macam jenisnya. Ada misalnya RS1 kabel malaikat atau misalnya kabel setan atau apa. Terserah ya kan ya, ini contoh RS1 banyak yang pakai juga ya kan ya, termasuk saya juga. Ini menstabilkan kelistrikan, otomatis sistem kelistrikan sempurna, pembakaran otomatis sempurna, karena ya berkaitan erat ya kan dengan hasil pembakaran ini ya. Selain tenaganya lebih besar, ini tenaganya meningkatkan horsepower lebih besar, semuanya juga meningkatkan horsepower lebih besar, dan tentu bahan bakar menjadi irit. Nah sekarang kita bahas, bang, kalau misalnya ini semua diganti gimana bisa? Atau misalnya salah satu yang paling sederhana dan paling simpel dulu ya kan ya. Ini busi. Cukup mengganti busi ya. Cukup mengganti busi. Sebetulnya misalnya bang, saya mah nggak mau ribet, pingin ganti yang sederhana aja, apa bang? Yang males ganti yang macem-macem karena dananya terbatas. Busi iridium banyak di pasaran itu, mulai harga dari
30 ribuan sampai 100 ribuan untuk busi iridium harian ya kan ya. Untuk harian racing, karena busi iridium ini ada yang tipe full kompetisi juga, harganya juga beda ya, 300 lebih ke atas, 300-500 yang full kompetisi. Tapi kan ini kita untuk harian cukup busi iridium yang dipakai di harian ini hanya sebagai contoh nih, contoh misalnya ya. Ini merek Nibi, ini merek Daytona Ignimax ya kan, dan lain sebagainya. Bisa juga pakai merek NGK, bisa juga pakai merek Denso dan lain sebagainya. Harganya juga terjangkau kan di pasaran juga, misalnya bisa juga pakai merek BRT, bisa juga pakai merek Bosch, bisa juga pakai merek Splitfire, bebas ya kan ya. Harganya 30.000 sampai 100 ribuan ya, kurang lebih ya untuk tipe iridium harian. Ini iridium ini banyak identik dengan busi racing. Wah, saya pingin busi racing. Iridium, sebetulnya busi racing juga nggak selamanya harus iridium ya kan ya, ada yang bahan silver dan lain sebagainya. Cuma yang paling banyak dipakai termasuk busi racing itu sendiri bahannya itu iridium. Dengan mengganti busi iridium ini ya hemat sekitar 1-3% ya dengan spek mesin yang sama. Tapi yang pertama tentu kita pastikan motor kita sehat dulu ya, motor kita sehat dulu, misalnya nggak ngebul, sehernya nggak kena, kampas koplingnya nggak aus dan sebagainya. Pastikan motor kita sehat dulu, misalnya kalau kampas motor kita aus ya ganti dulu lah. Kalau misalnya blok silinder kita baret, kegores sampai ngebul ya ganti dulu piston atau proses dulu. Jadi pastikan dulu motor kita sehat, baru tambahkan beberapa komponen. Oke, lanjut ya. Nah, selain itu bisa ditambah juga, misalnya bang saya udah ganti busi, yang paling simpel ya busi, terus ganti coil bang, bisa coil? Bisa, contoh ini ya, coil bisa seperti pakai ini, pakai coil racing, bisa juga pakai coil standar berkemampuan tinggi. Misalnya contoh, coil standar berkemampuan tinggi apa bang? Ini contoh ya, ini ada Suzuki ya, Suzuki A100 atau biasa disebut coil RM Jowo. Ya, ini biasanya coil ini ya, walaupun coil standar, tapi berkemampuan tinggi ya kan ya. Terus ini juga coil ini ya kan ya, ini coil racing bisa meningkatkan performa pengapian. Jadi kalian bebas pilih mau coil racing atau coil standar, bisa juga pakai coil YZ atau dan lain sebagainya. Tapi untuk coil A100 atau coil YZ itu untuk khusus motor karburator ya kan ya. Untuk motor injeksi saran saya pilih yang coil racing yang khusus injeksi, karena ada yang khusus karburator dan khusus injeksi ya kan ya. Oke, selanjutnya ada bisa juga coil ini ya kan ya. Bentar, ada juga bisa ESU juga bisa pilih yang hemat, misalnya kayak BRT, atau yang lebih mahal misalnya Eraser ya. Untuk motor injeksi bisa juga dipasangkan seperti ini ya kan ya. Untuk selanjutnya kabel-kabel grounding, kalau bikin hemat kita bisa pakai yang sederhana aja, yang satu kabel ke kabel lain, atau juga bisa pakai sistem yang banyak seperti ini ya. Yang jelas meningkatkan sektor pengapian ya kan ya. Semua komponen ini harganya murah-murah dan lebih cenderung plug and play. Bisa dipasang sendiri, atau misalnya kalian, bang saya nggak tahu utak-atik tentang motor, tinggal bawa ke bengkel aja minta pasangin coil ya paling cuma 10.000, minta pasangin CDI ya tinggal buka soket colok doang. Nah untuk CDI untuk ESU kalau standar doang tinggal colok doang. Kalau misalnya yang udah racing, udah motor ubahan, ada di program lagi banyak ya kan yang bisa memprogram, paling ongkosnya masih di bawah 100 ribuan ya kan ya. Jadi bisa dipadukan atau bisa pilih salah satu. Misalnya bang, saya pingin semuanya bang. Busi pakai iridium, coil pakai racing atau pakai standar berkemampuan tinggi. Terus pakai kabel-kabel grounding ya, pakai kabel-kabel grounding. Terus CDI-nya atau ESU-nya diganti yang racing. Nah itu nggak masalah. Kata saya mau semuanya diganti atau misalnya cuma satu busi doang, itu udah menghemat lumayan ya kan ya. Hemat 1-3% dari cara mengganti busi itu udah lebih hemat daripada standar. Atau hemat 5-6% dengan mengganti ESU atau CDI, itu udah sungguh sangat jauh juga ya. Ibaratnya dalam 100 kilo kita lebih panjang daya jelajah sekitar 5-6 kilo. Bayangkan dari 100 kilo kita nambah 5-6 kilo, itu udah sangat ini ya, udah sangat besar kan, udah sangat penghematan yang sangat luar biasa. Ya, jadi kita sebagai rakyat nggak bisa ini ya tentang kenaikan BBM, terima pasrah apa adanya kasarnya ya. Tapi kita nggak bisa pasrah begitu aja. Ada 1000 jalan ya, ada berbagai cara jalan menuju Roma supaya bensin kita hemat BBM. Apalagi kalau ditambah dengan cara berkendara kita yang bagus, yang nggak berangasan. Tapi kan setiap orang beda-beda ya. Kayak saya itu cenderung santai. Ada orang yang cenderung seneng ke kebut-kebutan atau apa. Apapun cara berkendara kita,
dibandingkan dengan tidak mengganti komponen-komponen ini, itu pasti jauh lebih boros ya kan ya, dibanding dengan komponen. Dan ini terbukti di motor saya. Ini sebagai contoh gambaran bukti di saya sendiri. Jadi saya bukan sekedar asal ngomong aja ya kan ya, contoh ya kan ya. Ini motor saya ya, ini hanya sebagai contoh ya kan. Motor saya Kawasaki Ninja. Standar dari pabrik itu 30 km per liter. 30 km per liter untuk standar Kawasaki Ninja. Ketika saya dikorek, di porting harian, diganti knalpot racing, di oprek lah kasarnya ya. Kalau teman-teman saya itu ada yang 12 km per liter, paling hemat 18 sampai 20 km per liter. Tapi motor saya ini bisa 28,3 km per liter. Hanya beda 1,8 kilo dibanding dengan standar. Padahal ini motor udah upgrade banyak. Kenapa bisa hemat seperti itu? Bahkan videonya udah saya tayangkan, mungkin nanti saya sediakan linknya di deskripsi, seberapa hemat motor saya ini. Standar pabrik 30 km per liter, ketika di-upgrade, diubah, biasanya itu mainnya antara 10 sampai 15, tapi punya saya bisa sampai 28,3, hampir beda-beda tipis dengan standar pabrik, padahal ini udah korekan. Kuncinya yaitu, saya ganti busi pakai iridium, coil pakai coil racing, terus ini apa CDI pakai CDI racing ya. Terus yang lainnya coil, CDI, busi. Itu udah lebih hemat. Bayangkan coba. Teman saya yang lain hanya 12 sampai 18 atau 20 paling jauh, paling hemat. Punya saya bisa 28,3 km per liter. Yang hanya beda tipis dengan standar bawaan pabrik. Coba, itu dari mengupgrade busi, coil, CDI aja. Bisa seperti itu ya kan. Apalagi ditambahan kabel grounding. Ini kemarin ditambahkan kabel grounding, lebih hemat lagi, tapi belum saya tes. Yang jelas pasti lebih hemat. Nah, jadi itu ya kan ya, tentang gimana sih Bang supaya motor kita lebih hemat ya. Pertama dari cara berkendara kita, kedua dari motor kita ya kan ya, dari motor kita tambahkan beberapa komponen seperti ini, harganya banyak terjangkau, banyak sekali di pasaran, dari merek yang harga terjangkau sampai yang branded banget, mahal banget, tapi semuanya sama fungsinya, yaitu pertama untuk meningkatkan sektor pengapian. Yang tentunya meningkatkan sektor pengapian ini, otomatis tenaga semakin besar dan pembakaran makin sempurna, dan juga bensin menjadi lebih hemat. Tentu otomatis ya bensin pasti lebih hemat kalau pembakaran seperti, ibaratnya seperti ini ya, gundukan sampah sama. Gundukannya misalnya 2 gundukan, sama gundukannya. Yang satu dibakar dengan apinya yang kecil asal-asalan, yang satu dibakar dengan api yang biru fokus besar, otomatis lebih cepat terbakar yang ini. Bahkan hasil pembakarannya juga tuntas. Sisa sampahnya tuntas terbakar semua. Kalau yang ini mungkin karena apinya kecil, ada sisa-sisa sampah plastik yang nggak terbakar sempurna. Ya itulah gambaran sederhananya seperti itu. Pembakaran makin sempurna, tenaga makin besar, bonusnya hemat bahan bakar. Oke, mungkin itu aja kan tentang pembahasan untuk sektor pengapian. Bisa cek linknya di deskripsi juga kan. Ada beberapa produk yang saya bahas tentang sektor pengapian ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mr. Teknik, mantap, gaspol.